Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Magfirah Molina. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema berjudul Self-Love untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Psikologi Dakwah. Self-love amat sangat penting bagi diri kita sendiri. Karena seringkali secara tidak sadar kita selalu menempatkan nama orang lain ke dalam list prioritas kita, tetapi kita tidak menempatkan atau mencantumkan nama kita sendiri di dalam list prioritas tersebut, sehingga kita seringkali mengabaikan diri sendiri, menekan diri sendiri, terlalu keras terhadap diri sendiri, selalu memaksa diri sendiri untuk tampil menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Jadi menurut saya, self-love adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri yang apa adanya. Baik dari segi fisik, penampilan, masa lalu, kesalahan-kesalahan, dan bagaimana cara kita menerima itu semua di dalam diri kita sendiri. Seringkali kita terlalu fokus pada perkataan orang lain yang berkomentar bahwa diri kita sendiri itu tidak baik, bahwa diri kita mempunyai banyak sekali kekurangan, bahwa diri kita sendiri tidak pantas untuk dicintai bahkan oleh orang lain. Dan terlalu fokus untuk merasa tidak puas terhadap apa yang diri kita sendiri punya, sampai lupa bahwa ada yang namanya self-improvement yang akan menjadikan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Self-improvement ini tidak akan terwujud apabila kita tidak menerapkan self-love dalam diri kita sendiri. Nah, seringkali banyak nih orang-orang yang salah memahami arti dari mencintai diri sendiri dan menganggap bahwa self-love adalah sesuatu yang egois. Tetapi padahal self-love sendiri sangat berbeda dengan konsep dari egois itu sendiri. Self-love dapat diartikan sebagai mencintai diri sendiri, menghargai apapun yang dimiliki oleh diri sendiri, dan menerima semua yang ada pada diri sendiri. Berbeda dengan egois yang memiliki arti sebagai suatu tindakan atau sikap yang menganggap bahwa kepentingan diri sendiri jauh lebih penting dibanding kepentingan orang lain, dan tidak memperdulikan sama sekali kepentingan orang lain tersebut, dan bersikap atau bertindak yang melukai perasaan orang lain. Allah jelas memerintahkan kepada kita untuk mencintai sesama sebagai makhluk sosial yang diciptakan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesempurnanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nalar dan pikiran dalam setiap bertindak untuk menggunakan hati nurani dan bukan otot ataupun senjata yang berbicara. Malu rasanya kalau kita sebagai manusia yang sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya bertindak seperti layaknya binatang, sedangkan binatang saja apabila dididik dapat menjadi baik. Bukankah lucu apabila kita yang sudah diberikan akal dan pikiran saja masih melanggar setiap perintah yang Allah larang? Nah, inilah kodrat manusia yang tidak pernah merasa puas. Sehingga apabila manusia memiliki jiwa sosial, otomatis dia akan mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai dirinya sendiri karena yakin bahwa nanti pada saat ia harus kembali ke hadapannya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia, tidak akan ada yang menolongnya. Yang pertama, membenci diri sendiri. Membenci diri sendiri adalah kondisi akut yang akan menjangkit siapapun yang kurang mencintai diri sendiri, yaitu dengan cara membenci dirinya sendiri. Tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri, tidak bisa menerima keadaan diri sendiri, akan berujung pada membenci diri sendiri dan membuat seseorang merasa frustasi terhadap dirinya sendiri. Biasanya, membenci dirinya sendiri diawali dengan rasa marah apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang sudah ia usahakan, dia tidak mendapatkan hasil yang sesuai dia inginkan, dan apabila dia gagal di dalam hal-hal yang sedang dia perjuangkan. Nah, hal ini tentunya membawa seseorang pada kesehatan mentalnya. Depresi adalah salah satu hal yang mungkin dialami oleh seseorang yang membenci dirinya sendiri dan tidak mempunyai self-love. Nah, selanjutnya yang kedua, terobsesi untuk selalu sempurna.
Perfeksionisme adalah sikap yang selalu menuntut kesempurnaan total dalam setiap pencapaiannya. Tidak ada toleransi untuk sekecil apapun kekurangan atau kesalahan bagi orang-orang perfeksionis. Ketidakterimaan atas kekurangan atau kesalahan terkecil sekalipun bisa membuat orang menjadi tidak mencintai dirinya sendiri, karena perfeksionis ini bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan kesehatan mental juga. Nah, gimana sih cara untuk menyudahi sikap perfeksionis ini? Caranya adalah menganggap bahwa pencapaian adalah sebuah proses, dan sebagai implikasinya adalah tidak semua proses berjalan dengan baik. Yang ketiga, terlalu sensitif terhadap kritik. Tidak bisa menerima kritik dari orang lain bukan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Itu adalah kebalikan dari tidak mencintai diri sendiri, karena terlalu sensitif terhadap kritik bisa terlihat dengan sikap yang ditunjukkan ketika kita menerima kritik tersebut. Misalnya, ketika kita menerima kritik tersebut, kita langsung marah dan tergesa-gesa dalam menyimpulkan setiap kritik yang diberikan oleh orang lain. Seharusnya kita menerima kritik dengan kondisi tenang, dengan keadaan tenang, sehingga kita bisa mencerna apapun kritik yang diberikan oleh orang lain. Yang pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain bukankah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan untuk diri sendiri? Seperti misalnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu seperti, dia mah cantik, saya mah enggak, jadi saya mah nggak maulah ada di samping dia, saya mah malu, saya mah tidak pede. Jadi membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang tertutup, pribadi yang tidak mempunyai kepercayaan diri, karena orang lain selalu berada di atas kita, karena kita selalu memandang orang lain jauh lebih baik daripada kita. Yang kedua, tingkatkan keimanan. Iman adalah fondasi yang kuat untuk self-love. Percaya pada Allah akan membuat jiwamu tenang dan menganggap dirimu berarti. Memiliki iman yang kuat berarti kita sudah mencintai diri sendiri. Memperkuat keimanan adalah salah satu cara terbaik untuk mencintai diri sendiri, karena iman adalah fondasi dari dalam diri kita sendiri yang kita ciptakan dan kita rasakan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, ciptakan waktu untuk me time. Sediakan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu senangi, hal-hal yang membuat kamu bahagia, hal-hal yang membuat kamu tidak memikirkan bahwa kamu memiliki banyak kekurangan di mata orang lain. Sediakan waktu untuk me time, karena waktu ini sangat berguna untuk kamu mencintai dirimu sendiri. Selanjutnya, ada bersyukur dan mengapresiasi diri sendiri. Cobalah dengan mengapresiasi diri kamu sendiri dengan mengatakan, terima kasih ya hari ini sudah kuat, terima kasih ya karena kamu selalu ada, terima kasih ya karena kamu sudah bertahan dari semua hinaan-hinaan orang lain, terima kasih ya karena hari ini tidak menangis. Silahkan ucapan itu untuk diri sendiri, agar diri sendiri merasa bahwa dirinya diapresiasi oleh kamu sendiri, oleh dirimu sendiri. Selanjutnya ada nih firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang memiliki arti, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan tambah nikmat untukmu, dan jika kamu mengingkari nikmat dariku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, dari ayat firman Allah ini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia seharusnya bersyukur terhadap apa yang kita punya. Kita tidak memandang kelemahan kita sebagai kekurangan diri kita sendiri yang terus-menerus ada. Kita tidak memandang orang lain sebagai orang yang selalu beruntung, yang selalu mempunyai kelebihan. Dan Allah sudah berjanji, apabila kamu mensyukuri nikmatku maka aku akan tambah nikmat itu, dan apabila kamu mengingkari nikmatku maka azabku sangat pedih. Sekian
tema yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.